Selamat datang di channel Manisit. Hubungan Indonesia dan Malaysia selalu menjadi topik hangat yang penuh warna. Dua bangsa serumpun ini diikat oleh sejarah, budaya, agama, dan bahasa yang begitu dekat. Namun ironisnya, kedekatan itu sering melahirkan gesekan. Kadang berupa saling klaim budaya, kadang perselisihan wilayah, dan kadang juga isu pekerja migran. Di level rakyat, setiap kali ada gesekan dengan Malaysia, emosi publik Indonesia biasanya memuncak. Namun, ketika persoalan itu dibawa ke forum ASEAN, pemerintah Indonesia harus berhitung lebih matang. Indonesia tidak bisa bereaksi semata karena emosi, sebab di ASEAN, ia punya peran besar sebagai penopang stabilitas kawasan. Sejak awal berdirinya ASEAN pada 1967, Indonesia sudah menempatkan diri sebagai motor penggerak. Tapi hubungan dengan Malaysia tidak selalu mulus. Pada era 1960-an, Indonesia di bawah Presiden Soekarno bahkan pernah melancarkan konfrontasi Malaysia. Kala itu, Soekarno menentang pembentukan Federasi Malaysia karena dianggap proyek neokolonial Inggris. Tensi politik memanas, bahkan terjadi konfrontasi militer terbatas di Kalimantan. Meski akhirnya konflik itu mereda setelah Soeharto naik ke tampuk kekuasaan, memori itu tetap membekas. Sejak saat itu, hubungan Indonesia-Malaysia sering digambarkan sebagai adik kakak yang sering bertengkar. Warisan sejarah ini memengaruhi cara Indonesia menghadapi provokasi Malaysia di masa kini. Pemerintah sadar, jika setiap gesekan ditanggapi dengan keras, bukan tidak mungkin konflik lama terulang kembali. Karena itu, pendekatan diplomasi damai menjadi pilihan utama, apalagi dalam konteks ASEAN yang mengedepankan musyawarah dan konsensus. Salah satu provokasi yang paling sering menimbulkan kemarahan publik Indonesia adalah klaim budaya. Beberapa kali Malaysia dituding mengklaim warisan budaya Indonesia sebagai miliknya. Kasus Reok Ponorogo, Batik, Angklung, hingga lagu rakyat Rasa Sayange pernah menjadi bahan kontroversi. Pada 2007, iklan pariwisata Malaysia menampilkan lagu Rasa Sayange yang oleh masyarakat Indonesia dianggap asli Maluku. Publik langsung bereaksi keras. Tagar boikot Malaysia ramai di media sosial. Namun, pemerintah Indonesia tidak hanya mengandalkan protes emosional. Indonesia bergerak di jalur diplomasi dan hukum budaya internasional. Pada 2009, UNESCO secara resmi menetapkan batik sebagai warisan budaya tak benda milik Indonesia. Angklung juga menyusul masuk daftar UNESCO pada 2010. Dengan cara ini, klaim Malaysia dapat diredam tanpa harus memperkeruh hubungan bilateral. Indonesia juga memanfaatkan forum ASEAN Socio-Cultural Community. Lewat mekanisme ini, isu budaya tidak lagi diperebutkan, melainkan dijadikan milik bersama. Strategi ini memperlihatkan peran Indonesia dalam mengubah provokasi menjadi kerjasama regional. Selain budaya, provokasi yang lebih serius muncul dalam bentuk sengketa wilayah. Kasus paling terkenal adalah perebutan Pulau Sipadan dan Ligitan di Laut Sulawesi. Persoalan ini akhirnya dibawa ke Mahkamah Internasional, ICJ. Pada 2002, ICJ memutuskan kedua pulau itu menjadi milik Malaysia. Putusan itu pahit, tetapi Indonesia menerimanya dengan kepala dingin. Keputusan ini sekaligus menunjukkan bahwa Indonesia memilih jalur hukum internasional ketimbang konflik militer terbuka. Belum selesai soal Sipadan Ligitan, sengketa lain muncul di Blok Ambalat, Laut Sulawesi. Pada 2005, kapal perang Indonesia dan Malaysia sempat berhadapan di perairan itu. Bahkan, pesawat tempur TNI AU juga sempat dikerahkan untuk menghalau provokasi Malaysia. Namun lagi-lagi, Indonesia tidak membiarkan konflik bereskalasi menjadi perang. Negosiasi bilateral terus dijalankan, meski hingga kini masalah Ambalat belum sepenuhnya selesai. Indonesia belajar banyak dari kasus ini. Ia menunjukkan ketegasan dengan memperkuat kehadiran militer di perbatasan, tapi tetap mengedepankan diplomasi. Sikap ini sesuai dengan prinsip ASEAN Way, menyelesaikan konflik tanpa kekerasan, mengedepankan konsensus.
Provokasi lain yang kerap menegangkan hubungan adalah isu TKI di Malaysia. Diperkirakan ada lebih dari 1,5 juta pekerja migran Indonesia di Malaysia. Banyak di antara mereka yang bekerja di sektor perkebunan, konstruksi, hingga pekerjaan rumah tangga. Sayangnya tidak sedikit kasus kekerasan dan eksploitasi yang mencuat. Setiap kali ada kasus penyiksaan, publik Indonesia bereaksi keras. Pemerintah Indonesia dituntut untuk melindungi warganya. Di sini, Indonesia tidak hanya bergerak lewat jalur bilateral dengan Malaysia, tetapi juga membawa isu ini ke forum ASEAN. Pada 2017, ASEAN mengesahkan instrumen perlindungan pekerja migran yang menjadi payung hukum di kawasan. Indonesia menjadi salah satu pengusung utama instrumen ini. Dengan begitu, masalah TKI yang tadinya hanya dianggap persoalan bilateral bisa dijadikan isu regional. Malaysia pun tidak bisa menghindar karena sudah terikat komitmen ASEAN. Dalam menghadapi provokasi Malaysia, Indonesia selalu memilih sikap yang seimbang. Di satu sisi, Indonesia menunjukkan ketegasan, memperkuat militer di wilayah perbatasan, melayangkan nota protes diplomatik, hingga membawa kasus ke lembaga internasional. Di sisi lain, Indonesia tetap menjaga jalur komunikasi terbuka. Sebab, bagi Indonesia, memelihara persatuan ASEAN jauh lebih penting ketimbang memenangkan pertarungan ego jangka pendek. Indonesia juga menggunakan strategi soft power, promosi budaya, pengakuan internasional lewat UNESCO, hingga festival seni internasional menjadi cara untuk membuktikan keaslian budaya tanpa harus terjebak pada retorika konflik. Dengan cara ini, Indonesia tampil elegan, menjaga marwah bangsa, sekaligus memperkuat citranya di dunia internasional. Menghadapi provokasi Malaysia tidak bisa dilepaskan dari dinamika geopolitik global. ASEAN saat ini menjadi arena persaingan Amerika Serikat dan Tiongkok. Kedua negara berkepentingan menjaga pengaruh di Asia Tenggara. Jika konflik internal seperti Indonesia-Malaysia tidak bisa dikelola, ASEAN akan terlihat rapuh. Celah ini bisa dimanfaatkan kekuatan besar untuk memecah belah ASEAN. Indonesia sangat menyadari risiko itu. Karena itu, ia berusaha agar konflik dengan Malaysia tidak membesar. Indonesia selalu menekankan pentingnya persatuan ASEAN dalam menghadapi tantangan eksternal, terutama sengketa Laut Cina Selatan. Dengan begitu, meski ada gesekan internal, ASEAN tetap dipandang solid di mata dunia. Satu tantangan besar bagi Indonesia adalah mengelola emosi publik. Setiap kali ada provokasi Malaysia, media sosial di Indonesia hampir selalu dipenuhi seruan boikot. Boikot Malaysia pernah menjadi trending. Ada juga desakan agar pemerintah mengambil sikap keras. Pemerintah berada dalam posisi dilematis. Jika terlalu lembek, publik menuduh pemerintah tidak tegas. Jika terlalu keras, hubungan bilateral bisa rusak. Karena itu, strategi yang dipilih biasanya adalah pernyataan tegas di media, disertai langkah diplomasi di balik layar. Dengan begitu, publik merasa puas, sementara hubungan dengan Malaysia tetap terjaga. Pada akhirnya, menghadapi provokasi Malaysia bukan sekadar soal pertarungan dua negara. Ini adalah ujian kepemimpinan Indonesia di ASEAN. Sebagai negara terbesar di Asia Tenggara, Indonesia dituntut untuk memberi teladan. Indonesia tidak bisa hanya memikirkan kepentingan nasional sempit, tetapi juga harus menjaga agar ASEAN tetap solid. Indonesia sudah beberapa kali membuktikan kapasitasnya. Misalnya, ketika memimpin KTT ASEAN, Indonesia selalu menekankan pentingnya integrasi regional. Indonesia juga aktif mendorong pembentukan ASEAN Political Security Community. Semua ini menunjukkan bahwa Indonesia sadar menghadapi provokasi Malaysia bukan hanya soal menjaga harga diri bangsa, tetapi juga soal mempertahankan peran strategis sebagai penopang utama ASEAN. Kesimpulannya, provokasi Malaysia terhadap Indonesia adalah realitas yang mungkin tidak akan pernah benar-benar hilang. Mulai dari klaim budaya, sengketa wilayah, hingga isu pekerja migran, gesekan akan terus ada. Namun, cara Indonesia menghadapinya yang membuat perbedaan
Dengan sikap tegas namun diplomatis, dengan memadukan hard power dan soft power, Indonesia berhasil mengelola provokasi agar tidak berkembang menjadi konflik yang merusak. Di forum ASEAN, Indonesia memainkan peran vital sebagai penengah dan pemimpin. Provokasi Malaysia yang berpotensi memecah justru dijadikan peluang untuk memperkuat solidaritas. Dunia melihat Indonesia bukan sebagai bangsa yang mudah tersulut, tetapi sebagai negara besar yang mampu menghadapi tantangan dengan kepala dingin. Itulah yang membuat Indonesia dihormati, bukan hanya di ASEAN, tetapi juga di panggung global. Provokasi akan terus ada, tetapi setiap provokasi adalah kesempatan bagi Indonesia untuk menunjukkan kelasnya. Sebagai bangsa besar, Indonesia tidak perlu berteriak untuk didengar. Cukup dengan tindakan nyata, diplomasi elegan, dan konsistensi dalam menjaga perdamaian, Indonesia membuktikan diri sebagai pemimpin sejati di Asia Tenggara. Itulah gambaran panjang tentang bagaimana Indonesia menghadapi provokasi Malaysia di ASEAN. Dari klaim budaya, sengketa wilayah, sampai isu tenaga kerja, semuanya menunjukkan bahwa Indonesia tidak bisa hanya bereaksi dengan emosi. Ada strategi yang lebih besar, menjaga marwah bangsa, sekaligus mempertahankan peran sebagai pemimpin ASEAN. Sekarang pertanyaannya, menurut kalian, apakah langkah Indonesia selama ini sudah cukup tegas menghadapi Malaysia? Atau justru masih terlihat terlalu lunak? Tulis pendapat kalian di kolom komentar, karena diskusi kita akan makin menarik kalau ada banyak sudut pandang. Jangan lupa tekan tombol like kalau kalian suka dengan pembahasan ini, subscribe channel Money Seed, dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya tidak ketinggalan update terbaru. Sampai jumpa di video berikutnya.